Karena ajarannya memang biadab. Dari mana bisa? Ya, memang Islam itu ajaran biadab. Bagaimana bisa di zaman yang modern ini orang bisa ngajak perang? Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 oh lala bebe. Warga Bekasi ini yang Islam ini biadab. Jawabannya kan karena itu kan. Mengapa bisa biadab? Nah kan balik lagi kan kita tanya mengapa terus kan? Karena ajarannya memang biadab. Dari mana bisa? Ya memang Islam itu ajaran biadab. Bagaimana bisa di zaman yang modern ini orang bisa ngajak perang? Ajarannya begitu. Loh, kalau enggak, kalau ada ustadz yang enggak ngajak perang, itu karena dia harus menyingkirkan. Yang tolong minta airnya ya. Karena harus menyingkirkan ini. Itu obatnya batuk-batuknya itu. Ya, sorry ya, ini saya lagi ganti musim begini biasa, serak-serak. Jadi, saudara, kebiadaban itu memang dari ajarannya. Untuk Anda menjadi orang baik, orang Islam yang baik adalah orang Islam yang banyak menyingkirkan ayat-ayat di Al-Qur'annya. Nanti Anda jadi Islam yang baik. Ayat kurang akhirnya. Untuk menjadi orang Islam yang baik ya, yang baik hati, Anda harus menyingkirkan ayat-ayat di Al-Qur'an. Untuk menjadi orang Kristen yang baik, Anda harus lakukan seluruh ayat-ayat di Alkitab. Gitu. Makanya dari itu hati-hati ya. Anda ya, mualaf. Mana ada sih mualaf yang baik coba? Sebut satu deh mualaf yang baik. Saya belum pernah tahu loh mualaf yang baik loh. Ruwet sih pokoknya. Ya, nggak ada. Kecuali mualaf itu ya dapat Dedi botak itu mana baik dia? Nggak ada. Nggak ada mualaf yang baik. Ya, nggak ada. Mualaf yang baik itu kalau dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Al-Quran. Ya, artinya apa? Dia jadi mualaf karena menikah saja misalnya. Nah, itu biasanya baik itu. Ya, Angelina Sondak, Setia Novanto, mana ada yang baik sih? Ya kan? Siapa lagi? Hani, wah Hani lagi itu setan itu. Setan bukan itu setan itu pengkhianat, Cina pengkhianat. Nggak ada mualaf yang baik. Ya, nggak ada. Murtadin yang baik, oh banyak. Ya, murtadin yang baik banyak. Dan rata-rata mereka kemudian melakukan apa? Diakonia. Kalau ada murtadin yang terus tidak berdiakonia, apalagi dia jadi pendeta, ya Anda harus ragukan kemurtadinya. Dia jadi Kristennya itu jangan-jangan ya cuma alasan apa. Nah, itu. Karena orang-orang yang lahir baru itu pasti pengen berdiakonia, bermarturia. Kalau ada murtadin katanya jadi Kristen melihat Yesus segala macam, tapi dia tidak rindu untuk berdiakonia dan bermarturia, dia cuma tampil di YouTube doang, kesaksian sambil ketebak nomor rekeningnya, saya jamin itu murtadin nggak benar. Cuma cari duit doang. Nah, saya buka rahasianya. Ya, ini teman-teman semua dengar ya. Kalau ada murtadin yang ngaku-ngaku jadi Kristen, jadi penginjil, dia kerjanya di YouTube cuman koar-koar cerita-cerita jelek-jelekin orang Islam, ditanya Alkitab juga kagak ngerti. Dia terus kasih nomor rekeningnya di YouTube-nya, ya. Dia hati-hati. Dia cuma cari duit doang. Dia nggak pernah diakonia, dia nggak pernah, ya. Dia cuma cari duit. Nah, itulah yang rusak. Itulah sebenarnya orang-orang yang rusak Indonesia. Sama dengan mualaf-mualaf ini, karena memang murtadin dan mualaf itu dibisniskan. Kita pernah bahas ya, kita sudah pernah bahas, itu memang dibisniskan. Nah, sekarang kita temanya adalah bagaimana tadi ya pertanyaan tadi ya, mengapa? Kita lanjutkan, mengapa orang-orang Islam di Bekasi ini nggak boleh melarang ada gereja
di perumahan mereka. Itu udah berkali-kali ya, nggak cuma sekali 2 kali. Mengapa demikian? Karena mereka sudah dibisikin, di-framing, dikasih tahu, dicekokin, ya, kalau ada gereja nanti kamu masuk neraka. Artinya memang tidak ada Pancasila di dalam Islam. Islam itu sampai kapanpun tidak bisa berpancasila. Loh Soekarno kan Islam, siapa bilang Soekarno Islam? Oh dia masih kedukun, masih segala macam kok. Ya kan? Masih percaya animisme, dinamisme kok, mana Islam? Ya, bukan, Soekarno itu bukan Islam. Soeharto bukan Islam. Atau ada yang namanya Haji Muhammad segala macam, bukan. Yang Islam itu Anies Baswedan, ya. Ade Armando Islam bukan? Ya nggak tahu. Kata orang Islamnya Ade Armando bukan Islam. Jokowi Islam bukan? Loh kata orang Islam Jokowi bukan orang Islam. Definisi Islam itu apa makanya? Ya kan? Nah, serem loh. Karena definisi Islam sendiri aja di Indonesia itu bisa banyak dan bisa bunuh-bunuhan. Kemarin Ahmadiyah kalau di Belanda, di Jerman disebut Islam, masjidnya gede. Paling gede di Eropa itu masjidnya Ahmadiyah. Paling berkembang itu Ahmadiyah ya di Eropa itu. Masjid yang Islam yang paling berkembang. Dan mereka sangat moderat sekali. Sangat moderat sekali karena mereka kalau nggak salah mengakui Yesus. Ya. Yang kedua, yang cukup berkembang itu ya adalah orang-orang ini apa namanya apa itu yang Salafi itu ya, tapi itu kejam sekali dan tidak disukai, jadi langsung mecah banget. Yang Salafi ini kan yang Sunni kan, yang Ahmadiyah ini kan yang dianggap bukan Islam, tapi justru yang baik itu yang dianggap baik sama ini yang Ahmadiyah. Yang penerima Nobel itu kalau nggak salah juga orang Ahmadiyah ya, lucu ya, ya begitu. Di Indonesia Ahmadiyah itu dibakar masjidnya seorang-orangnya. Jadi apa yang salah dong? Nah, oke. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.